prinsip-prinsip al-muhafadhu halal qadimi sholeh wal ahdu bijadidil asah ini menjadi prinsip utama. Sehingga harapannya nanti Ansor Banser ini memang bisa menyatukan semua kalangan. Jadi dari kalangan santri, akademisi, dari semuanya saja nanti bagaimana bisa menyatu dalam satu wadah organisasi Ansor. Terus untuk rencana Koperancap di tahun 2021 ini bagaimana menurut Anda? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana untuk kegiatan konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dawe, ini rangkaian kegiatannya tentu sudah disiapkan oleh panitia. Jadi mulai rangkaian pra, ya di mana rangkaian pra nanti ada proses ziarah ke beberapa tokoh-tokoh yang ada di wilayah Dawe dan juga Kudus, terutama Aulia Kudus. Itu yang utama ada dua, yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria. Karena kita ada di wilayah Muria, maka kita tentu tidak akan mungkin meninggalkan tradisi untuk ziarah, dan itu merupakan bagian dari kita minta restu pada beliau-beliau agar kegiatan yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kita berharap dengan adanya proses konferensi ini nanti kita akan bisa meningkatkan kesemangatan lagi dalam berorganisasi, karena memang organisasi ini harus ada perubahan, sehingga harapannya ke depan Ansor akan lebih semangat lagi dalam berkhidmah, terutama di wilayah Muria Raya ini, di mana tentu tantangannya semakin ke depan tidak semakin mudah tapi semakin berat, apalagi dengan jumlah keanggotaan yang semakin besar, baik dari unsur Ansor, Banser, bahkan mungkin juga banyak para simpatisan atau muhibbinnya Ansor Banser yang mungkin belum menjadi anggota, tapi mereka sangat ingin sekali. Karena memang untuk menjadi anggota resmi harus melalui proses pengkaderan, ada PKD, ada Diklasar. Dan oleh karena itu kita berharap nanti dalam proses konferensi anak cabang ini nanti akan dihasilkan satu pemimpin baru yang nanti tentu lebih progresif dalam membawa kegiatan-kegiatan terutama anak muda yang ada di Gerakan Pemuda Ansor ini agar nanti lebih maju lagi ke depannya. Saya kira sekarang isu apa yang diangkat tema dari konferensi anak cabang? Ya, tentu isu utama adalah tentang kemandirian organisasi, yang dimana nanti akan dipahami apa sebetulnya yang dimaksud dengan kemandirian organisasi itu. Sehingga dalam pemaknaan saya, kemandirian organisasi itu memang nanti ada dua, di mana memang nanti dari kawan-kawan sahabat-sahabat Ansor Banser ini mandiri secara organisasi, artinya memang organisasi itu memiliki satu kegiatan yang nanti menghasilkan, dan itu untuk menopang kegiatan-kegiatan Ansor. Tapi bisa juga dimaknai kemandirian organisasi adalah bahwa kader-kader Ansor Banser ini secara ekonomi kuat, sehingga ketika kader-kader secara ekonomi kuat, maka ini juga akan menopang kemandirian organisasi itu sendiri. Artinya sudah selesai dengan dirinya, sehingga nanti bisa lebih all out untuk dalam membantu pelaksanaan program-program organisasi. Meskipun untuk all out total dalam berkhidmah tidak harus kemudian secara ekonomi sudah selesai, tapi bisa juga dengan all out itu juga akan membawa dampak keberkahan, sehingga secara ekonomi juga nanti akan terangkat. Bisa juga. Jadi intinya ya isu ini yang nanti mungkin akan kita kita angkat dalam pembahasan-pembahasan di konferensi ini. Untuk calon sendiri Gus, untuk calon ke depan harapannya dari Gus Saiful itu bagaimana?
ada kereta khusus nggak mereka yang gereja Jaya ya? Tentu yang memiliki wawasan inovatif, prinsip-prinsip al-muhafadhu halal qadimi sholeh wal akhdu bijadidil asah ini menjadi prinsip utama. Sehingga harapannya nanti Ansor Banser ini memang bisa menyatukan semua kalangan. Jadi dari kalangan santri, akademisi, dari semuanya saja nanti bagaimana bisa menyatu dalam satu wadah organisasi Ansor. Nah, kita harapkan sosok pemimpin yang bisa menyatukan itu. Sehingga nanti kita semua merasa ada dalam satu wadah kebersamaan. Sebagaimana negara kita ini kan kebinekaan. Maka dalam Ansor nanti juga yang masuk itu adalah juga dengan berbagai macam latar belakang. Dan ini tidak harus nanti dominasi kalangan tertentu enggak, tapi semuanya harus bisa masuk. Mereka-mereka yang mungkin awalnya tidak mengenal dunia santri mungkin juga nanti bisa masuk menyatu di di dalam komunitas gerakan pemuda Ansor. Dan harapannya sehingga ada sisi dakwah dalam sisi agama, dakwah dalam sisi ekonomi, dakwah dalam sisi-sisi yang lain. Bahkan mungkin juga ada dakwah dalam bagaimana kita mengawal tentang politik kebangsaan. Karena memang secara organisasi kita politiknya adalah politik kebangsaan, bukan politik praktis. Saya kira mungkin ya itu sedikit pandangan yang bisa kami sampaikan.